Simak hingga selesai. Siapa tahu informasi ini bisa jadi pembuka rezeki Anda yang berweton ini, yang selama ini dirasakan sangat lambat alirannya. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, mengapa rasanya jalan hidup ini begitu terjal? Anda merasa sudah bekerja sekuat tenaga, membanting tulang, bahkan mengorbankan waktu istirahat, tapi pundi-pundi rezeki seolah tak pernah terisi penuh. Rasanya seperti ada tembok tak kasat mata yang menghalangi setiap jerih payah. Sementara di sisi lain, Anda lihat orang lain yang usahanya tampak lebih santai, tapi rezekinya mengalir deras. Apa yang salah? Seringkali kita mencari jawaban di luar diri. Mungkin karena modal, kesempatan, atau bahkan menyalahkan nasib. Namun, bagaimana jika jawaban sesungguhnya justru tersembunyi di dalam diri kita sendiri? Tanpa kita sadari, sebuah karakter yang mungkin kita anggap sebagai kekuatan, yaitu keras kepala, justru bisa menjadi penghambat. Menurut kajian ilmu titen para leluhur Jawa dalam kitab Primbon kuno, ada keselarasan antara watak manusia dengan aliran energi semesta, termasuk rezeki. Ketika watak kita terlalu kaku, energi rezeki yang seharusnya cair dan mengalir pun dipercaya bisa ikut menjadi sulit untuk masuk. Video ini adalah sebuah perjalanan introspeksi. Kita akan mengungkap berdasarkan primbon Jawa 4 weton yang dianugerahi karakter kuat, namun berisiko memiliki sifat keras kepala yang dominan. Sifat yang jika tidak dikelola, bisa menjadi salah satu penyebab rezeki terasa seret. Ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membuka mata hati. Simak sampai akhir, karena kita tidak hanya akan mengungkap siapa mereka, tapi juga memberikan kuncinya. Sebuah ilmu ngalah yang diyakini bisa melunakkan watak keras dan membantu membuka kembali pintu rezeki yang mungkin tersumbat. Weton pertama, Senin Wage. Weton pertama yang harus waspada dan mulai belajar introspeksi adalah Senin Wage. Mari kita bedah. Weton Senin Wage memiliki Neptu 8 dari penjumlahan Senin 4 dan Wage 4. Angka 8 ini sering melambangkan kekuatan terpendam. Namun, sorotan utamanya adalah naungan wataknya, yaitu Lakuning Geni. Di samping naungan lain yang sangat sempurna, yaitu Tunggak Semi, Wasesa Segara, dan Sanggar Waringin. Apa artinya Lakuning Geni? Secara harfiah, berjalan seperti api. Bayangkan sifat api. Ia bersemangat, penuh gairah, dan energik. Orang Senin Wage dikenal sebagai pekerja keras dengan antusiasme yang membara. Namun, api juga punya sisi lain. Ia panas, mudah berkobar, tidak sabaran, dan jika tak terkendali, bisa membakar apa saja di sekitarnya. Disinilah letak inti keras kepala seorang Senin Wage. Keras kepala yang emosional dan reaktif. Saat pendapat mereka ditentang, reaksi pertama mereka seringkali bukan logika,
melainkan emosi. Mereka mudah tersinggung, cepat naik darah, dan melihat kritik sebagai serangan personal. Mempertahankan argumen terasa seperti mempertahankan harga diri. Sekarang kita hubungkan dengan aliran rezeki. Di dunia profesional, kemampuan mengelola emosi adalah kunci. Bayangkan seorang Senin Wage memimpin rapat. Seorang anggota tim memberi masukan bagus, tapi caranya sedikit menyinggung. Bukannya mencerna ide, energi lakuning geninya berkobar. Ia mungkin langsung memotong atau menyanggah dengan nada tinggi. Akibatnya, ide brilian itu bisa hangus sebelum berkembang. Tim menjadi takut bersuara, dan inovasi yang bisa mendatangkan keuntungan pun mati. Dalam bisnis, bayangkan seorang pengusaha Senin Wage bernegosiasi dengan investor. Negosiasi berjalan alot. Sang investor meminta beberapa perubahan. Bagi si Senin Wage, proposal itu adalah buah pikirannya yang tak bisa diganggu-gugat. Emosinya terpancing. Ia menolak berkompromi sedikit pun. Sang investor yang mencari mitra fleksibel akhirnya memilih mundur. Peluang rezeki besar bisa hilang hanya karena ketidakmampuan menahan gejolak api sesaat. Keras kepala emosional ini juga bisa menghalangi rezeki dari jalur sosial. Orang yang sulit menerima nasihat karena cepat tersinggung akan dijauhi teman yang peduli. Padahal seringkali pintu rezeki datang dari jaringan pertemanan. Ketika api watak kita terlalu sering membakar jembatan silaturahmi, kita sebenarnya sedang membakar jalan rezeki kita sendiri. Jadi, bagi para pemilik weton Senin Wage, tantangannya adalah belajar memadamkan api sebelum menjadi kebakaran. Belajar memberi jeda antara kritik dan respons. Memahami bahwa mengalah sejenak untuk mendengar bukan berarti kalah, melainkan strategi untuk melihat gambaran yang lebih besar. Weton kedua, Selasa Legi. Selanjutnya, weton kedua yang karakternya perlu kita kaji adalah Selasa Legi. Seperti Senin Wage, weton ini juga memiliki Neptu 8 dari Selasa 3 dan Legi 5. Kesamaan Neptu ini sering menunjukkan adanya benang merah dalam perjalanan hidup, namun dengan karakter yang berbeda. Jika Senin Wage itu eksplosif, maka Selasa Legi menyajikan sebuah paradoks. Salah satu tafsir menarik dalam Primbon menyebutkan, Selasa Legi juga memiliki elemen api dari hari Selasa ditambah dari naungan lakuning geni dan dicampur dengan rakam nuju padunya. Namun kombinasi api berkobar ini sedikit diredam oleh jinak dan manisnya pasaran Legi. Ini melahirkan tipe keras kepala yang lebih halus dan tersembunyi. Keras kepala yang pasif-agresif. Orang Selasa Legi seringkali tampak tenang di permukaan. Mereka sopan, pandai bicara, dan terlihat mudah diajak kerjasama. Mereka tidak akan meledak-ledak, namun di balik ketenangan itu, ada pendirian sekeras baja.
Ketika sudah meyakini sesuatu, mereka tak akan bergeming. Keras kepala mereka tidak diekspresikan lewat teriakan, tapi lewat keheningan yang kokoh. Mereka mungkin akan mengangguk saat Anda memberi saran, berkata, "Iya, nanti saya pertimbangkan," namun dalam tindakan, mereka akan tetap melakukan apa yang mereka yakini sejak awal. Mereka sulit mengatakan tidak secara langsung untuk menghindari konflik. Sebaliknya, mereka menunjukkan penolakan melalui tindakan. Menunda pekerjaan yang tidak disetujui, mengerjakan sesuatu setengah hati, atau prosto menghilang. Lalu, bagaimana karakter dingin ini bisa menghambat rezeki? Dalam tim kerja, seorang Selasa Legi bisa menjadi sumber frustrasi. Bayangkan seorang manajer memberi arahan baru. Si Selasa Legi ikut mengangguk, tapi sebenarnya tidak setuju. Bukannya menyuarakannya, ia justru mengerjakan tugas dengan caranya sendiri. Hal ini menyebabkan ketidaksinkronan, keterlambatan proyek, dan hasil yang tak sesuai harapan. Akibatnya, ia bisa dicap tidak kooperatif, yang tentu saja bisa menghambat jenjang kariernya. Di dunia wirausaha, sifat ini juga berisiko. Seorang pebisnis Selasa Legi mungkin menerima masukan dari pelanggan. Di depan pelanggan, ia tersenyum dan berjanji akan memperbaikinya. Namun di belakang, egonya merasa produknya sudah sempurna dan tidak melakukan perubahan. Perlahan tapi pasti, pelanggan yang kecewa akan pergi. Rezeki dari loyalitas pelanggan pun terkikis oleh keheningan yang keras kepala. Bagi para pemilik weton Selasa Legi, pelajarannya adalah tentang keberanian untuk menjadi otentik. Belajar bahwa menyuarakan ketidaksetujuan dengan cara yang sopan dan konstruktif itu jauh lebih baik daripada menyimpannya dalam diam. Konflik kecil yang diselesaikan dengan baik justru akan memperkuat hubungan, bukan menghancurkannya. Keterbukaan adalah kunci untuk mencairkan kekakuan hati, yang pada akhirnya bisa membantu melancarkan aliran rezeki yang membeku. Call to action. Sambil kita bersiap lanjut ke weton ketiga, kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari komunitas kami. Jika Anda merasa mendapatkan pencerahan dari kajian budaya seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, Anda tak akan ketinggalan informasi berharga lainnya untuk mengenali diri dan mengoptimalkan potensi hidup. Mari kita lanjutkan. Weton ketiga, Kamis Legi. Weton ketiga yang berpotensi terjebak dalam karakter keras kepala adalah Kamis Legi. Weton ini memiliki neptu besar, yaitu 13, dari Kamis, 8, dan Legi, 5. Neptu 13 sering dihubungkan dengan pesona dan kemampuan komunikasi yang kuat. Namun, di balik pesonanya, ada naungan watak yang disebut lakuning lintang, dibumbui dengan watak hari Kamisnya yang berperedaran angin dan petir.
Disebutkan watak hari tersebut, termasuk cara bicara yang kadang membuat orang lain takut, hati yang sering panas dan agak pemarah. Lakuning lintang berarti berjalan seperti bintang. Bintang itu indah, bersinar terang, namun juga jauh, tinggi, dan menyendiri. Inilah gambaran watak seorang Kamis Legi. Mereka seringkali mandiri, cerdas, berwawasan luas, dan punya etos kerja tinggi. Mereka adalah sang lone wolf, penyendiri yang kuat. Lalu, di mana letak keras kepalanya? Keras kepala seorang Kamis Legi adalah keras kepala intelektual. Karena merasa cerdas dan tahu banyak hal, mereka sangat yakin pada analisis mereka sendiri. Keras kepala mereka diekspresikan melalui argumen, data, dan logika yang seolah tak ada habisnya. Saat dihadapkan pada pendapat berbeda, mereka tidak marah atau diam. Sebaliknya, mereka akan meladeninya dengan perdebatan sengit untuk membuktikan superioritas intelektual mereka. Diskusi bukan lagi ajang mencari kebenaran bersama, melainkan arena untuk menang. Mereka sulit menerima masukan, terutama dari orang yang mereka anggap tidak selevel pengetahuannya. Bagaimana keras kepala intelektual ini bisa menjadi penghambat rezeki? Di lingkungan kerja, seorang Kamis Legi bisa jadi karyawan brilian, tapi juga rekan kerja yang menyebalkan. Dalam sesi brainstorming, ia sudah punya satu konsep yang menurutnya sempurna. Setiap ide baru dari orang lain dianggap sebagai serangan. Ia akan membantai ide-ide tersebut dengan analisis tajam, membuat orang lain merasa bodoh dan enggan berkontribusi. Akibatnya, ia mungkin dipandang sebagai jenius yang tidak bisa bekerja sama. Sebuah label yang membuatnya sulit naik ke posisi kepemimpinan. Dalam bisnis, watak lakuning lintang membuat mereka sulit mendelegasikan tugas. Mereka percaya tak ada yang bisa mengerjakan sesuatu sebaik dirinya, sehingga terjebak dalam micromanagement. Mereka kelelahan, dan bisnis sulit berkembang karena pemiliknya tak bisa mempercayai timnya. Rezeki besar yang datang dari skala bisnis yang luas pun menjadi terhambat. Arogansi intelektual ini juga membuat mereka menutup pintu rezeki dari tempat tak terduga. Mereka mungkin meremehkan nasihat dari bawahan yang lebih muda atau umpan balik dari pelanggan awam. Padahal seringkali ide paling segar datang dari perspektif baru. Dengan merasa sudah paling tahu, mereka sebenarnya sedang membangun tembok yang menghalangi diri dari pembelajaran. Bagi pemilik weton Kamis Legi, tantangannya adalah belajar menjadi gelas kosong. Belajar menyadari bahwa seberapapun luasnya pengetahuan kita, selalu ada lautan yang lebih luas di luar sana. Kecerdasan sejati tidak diukur dari seberapa sering kita membuktikan orang lain salah, tapi dari seberapa banyak kita bisa belajar dari setiap orang. Weton keempat, Jumat Kliwon. Weton terakhir dalam daftar kita dengan jenis keras kepala yang paling unik
adalah Jumat Kliwon. Mendengar namanya, banyak yang langsung teringat hal mistis. Namun, dalam primbon Jawa, Jumat Kliwon adalah weton istimewa. Dengan neptu besar 14, dari Jumat 6, dan Kliwon 8, weton ini diyakini memiliki potensi spiritual tinggi. Naungan wataknya adalah lakuning rembulan, berjalan seperti bulan. Bulan memantulkan cahaya matahari, menyejukkan dan menerangi kegelapan. Orang Jumat Kliwon sering digambarkan sebagai sosok sabar, berwibawa, dan mampu menjadi penentram. Mereka adalah pemimpin alami yang disukai. Lantas, jika wataknya begitu indah, di mana keras kepalanya? Keras kepala seorang Jumat Kliwon adalah keras kepala yang mulia. Ia lahir dari prinsip, integritas, dan nilai luhur yang mereka pegang teguh. Bisa jadi karena elemen rakam kala tinantangnya dan ada elemen watak hari Jumat yang disebutkan sebagai galak dan besar kemauannya. Mereka sangat fleksibel untuk urusan sepele. Namun, ketika sebuah situasi menyentuh prinsip dasar, kejujuran, keadilan, etika, mereka akan menjadi batu karang yang tak tergoyahkan. Mereka tidak akan mau berkompromi pada hal yang mereka anggap salah. Tidak peduli seberapa besar keuntungan yang ditawarkan. Mereka lebih baik kehilangan segalanya daripada mengkhianati hati nurani. Ini sifat yang sangat terpuji. Namun, dalam dunia modern yang penuh area abu-abu, kekakuan prinsip ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi rezeki duniawi. Di dunia korporat, terkadang ada praktik licin yang dianggap biasa demi memenangkan proyek. Seorang Jumat Kliwon akan menolak mentah-mentah praktik semacam ini. Ia tidak akan mau menandatangani proposal yang mengandung kebohongan. Akibatnya, perusahaannya mungkin kehilangan tender besar. Dari sudut pandang spiritual, ia menang. Tapi dari sudut pandang finansial, rezeki besar bisa saja melayang. Dalam membangun jaringan, mereka juga sangat selektif. Mereka akan menjaga jarak dari orang-orang bereputasi buruk. Keputusan ini menjaga nama baik mereka, tapi di saat yang sama juga bisa mempersempit lingkaran bisnis. Peluang-peluang dari jaringan yang luas menjadi lebih terbatas. Keras kepala berbasis integritas ini membuat jalan rezeki mereka seringkali lurus dan bersih. Namun bisa terasa lebih lambat dan lebih sempit dibandingkan mereka yang mau sedikit berkompromi. Mereka seringkali harus bekerja 2 kali lebih keras untuk hasil yang sama. Bagi pemilik weton Jumat Kliwon, tantangannya bukanlah meninggalkan prinsip. Sama sekali bukan. Tantangannya adalah belajar kebijaksanaan dan fleksibilitas. Belajar membedakan mana prinsip inti yang tak bisa ditawar dan mana preferensi yang bisa dinegosiasikan. Belajar seni diplomasi, di mana mereka tetap bisa menolak hal yang salah tanpa harus membanting pintu. Solusi, seni, belajar ngalah untuk membuka gerbang rezeki. Setelah mengupas 4 weton tadi,
Mungkin ada yang merasa, itu saya sekali. Mungkin juga weton Anda tidak ada di daftar, tapi Anda merasakan watak keras yang serupa. Jangan berkecil hati. Primbon bukanlah vonis takdir, melainkan cermin untuk mengenali dan memperbaiki diri. Sekarang, bagian terpenting, solusinya. Jawabannya ada dalam konsep Jawa yang dalam maknanya belajar ngalah. Penting untuk dipahami, ngalah di sini bukan berarti kalah atau menyerah. Ngalah adalah sikap batin yang luhur. Bayangkan pohon jati yang kaku, saat badai datang ia patah. Lalu bayangkan serumpun bambu. Saat badai menerpa, ia meliuk, merunduk, mengikuti angin. Ia ngalah. Setelah badai berlalu, ia tegak kembali, lebih kuat. Itulah esensi ngalah, merunduk untuk melenting lebih tinggi. Lalu, bagaimana mempraktikkan ilmu ngalah ini? Ada 3 laku atau praktik utama. Laku. Pertama, laku pangrunggu, praktik mendengarkan. Akar keras kepala adalah ketidakmampuan mendengar untuk memahami. Laku pangrunggu adalah seni mendengarkan dengan seluruh jiwa. Caranya, saat seseorang berbicara, terutama saat mengkritik, paksakan diri untuk diam. Tarik napas, fokus pada apa yang ia katakan, bukan pada sanggahan yang akan Anda berikan. Coba terapkan aturan jeda. Beri waktu beberapa detik setelah ia selesai untuk mencerna informasinya. Lalu, validasi dengan mengulangi maksudnya. Jadi, kalau saya tidak salah tangkap, maksud Anda begitu ya? Ini menunjukkan Anda menghargai pendapatnya. Tiba-tiba, energi perdebatan berubah menjadi diskusi. Dengan membuka telinga, Anda membuka pintu untuk ide dan peluang rezeki baru. Laku kedua, laku andhap asor, praktik kerendahan hati. Musuh utama keras kepala adalah ego dan gengsi. Kita takut terlihat salah atau kehilangan wibawa. Laku andhap asor adalah latihan untuk menaklukkan ego. Mulailah dengan mengakui kesalahan kecil. Jika terlambat, katakan dengan tulus, "Mohon maaf, ini kesalahan saya." Mengakui kesalahan tidak membuat Anda lemah, justru menunjukkan kekuatan karakter. Praktikan juga memuji ide orang lain dengan tulus. Wah, itu ide yang brilian, saya tidak terpikirkan. Dengan menurunkan gengsi, Anda melatih batin untuk menerima bahwa kecerdasan tidak hanya monopoli diri Anda. Hati yang rendah lebih mudah menerima ilmu dan nasihat. Jalan utama menuju peningkatan rezeki. Laku ketiga, laku welas asih, praktik welas asih dan memberi. Ini adalah kunci spiritual untuk melunakkan hati. Watak keras sering lahir dari hati yang terlalu fokus pada diri sendiri. Obatnya adalah mengalihkan fokus keluar kepada orang lain melalui laku welas asih. Praktik paling nyata adalah bersedekah atau memberi. Para bijak percaya, sedekah
memiliki kekuatan untuk melapangkan yang sempit. Saat tangan kita terulur untuk memberi uang, makanan, tenaga, atau senyuman, kita sedang melepaskan ego, energi, aku yang kaku diganti energi kita yang cair. Mulailah dari yang mudah. Sisihkan sebagian kecil penghasilan untuk membantu sesama. Energi syukur dan memberi ini akan menciptakan getaran positif, melunakkan hati, dan seperti magnet, dipercaya akan menarik energi kelimpahan dari semesta. Jadi, itulah keempat weton. Senin Wage dengan api emosinya, Selasa Legi dengan keheningan bajanya, Kamis Legi dengan arogansi intelektualnya, dan Jumat Kliwon dengan kekakuan prinsipnya. Yang perlu lebih waspada terhadap potensi karakter keras kepala. Sekali lagi, ini bukanlah ramalan nasib. Anggaplah ini sebagai kesempatan untuk berkaca. Apakah ada ciri-ciri itu dalam diri kita? Jika ada, jangan risau. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Dengan mempraktikkan 3 laku tadi, laku pangrungu untuk membuka telinga, laku andhap asor untuk menaklukkan ego, dan laku welas asih untuk melembutkan hati. Secara perlahan tapi pasti, watak yang keras akan terkikis. Tembok tak kasat mata yang mungkin menghalangi rezeki Anda bisa mulai runtuh. Ingatlah pesan luhur para leluhur. Ngalah dudu berarti kalah. Nanging ngasorake diri kanggo ngentokake kemenangan kang luwih gede. Mengalah bukanlah kekalahan, nanging ngasorake diri kanggo ngentokake kemenangan kang luwih gedhe, melainkan strategi agung untuk meraih kemenangan yang jauh lebih besar. Dengan hati yang lebih lapang dan kepala yang lebih dingin, pintu rezeki yang dulu terasa sempit, atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, akan terbuka lebih lebar untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah weton Anda termasuk salah satunya? Atau mungkin Anda punya cerita tentang bagaimana sifat keras kepala memengaruhi hidup seseorang? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Mari kita ciptakan ruang diskusi yang saling mencerahkan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda sayangi. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.